Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini dalam acara diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Ristori Nasania. Salawat dan salam kita kirimkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh pendidikan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hadirin yang saya hormati, baiklah, hari ini kita akan mengadakan acara diseminasi modul 1.4 oleh rekan kita guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Ristori Nasania. Acara yang pertama kita mintakan agar acara kita hikmat dan dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mintakan doa dari Ibu Agama. Kepada Ibu Yeni kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tadarruana wa taqashuana wa ta'abudana wa tamin tafsirana ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al niyatana niyata khalisin wa salatana salata khasin wal hayatana hayatal ulama'i wa syuhada'i was salihin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Yeni. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Nadia. Hadirin dipersilakan berdiri. Berdiri, ya di Bandung.
35 kepada Ibu Kepala dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat sekarang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bertatap muka di ruangan yang sederhana ini. Terusnya tak lupa kita kirimkan selawat beriring salam kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada hari ini tanggal 4 Juni 2024 ada salah seorang guru kita sebagai calon guru penggerak, dan pada hari ini beliau akan menyampaikan kegiatan tersebut adalah sebagai syarat salah satu untuk melengkapi tugasnya sebagai guru penggerak, yaitu diseminasi modul 1/4 budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti Bapak dan Ibu akan mendapat penjelasan dari guru tersebut. Nah, mudah-mudahan untuk masa yang akan datang akan ada calon-calon atau regenerasi dari guru tersebut. Itu harapan yang kami selalu berdoa dan berharap kepada ibu-ibu yang belum mendapat atau yang belum ada kesempatan untuk menjadi CGP. Mudah-mudahan masa yang akan datang akan muncul CGP baru di sekolah ini. Itu harapan kami. Di sini nanti CGP tersebut akan menerangkan apa itu diseminasi budaya positif. Mungkin lebih baiknya kita dengarkan secara bersama apa-apa yang dimaksud dengan budaya positif, apa contohnya dan sebagainya, apa itu. Nanti ibu-ibu dan bapak bisa bertanya langsung kepada guru CGP. Hanya itu yang dapat ibu sampaikan pada hari ini. Terlebih terkurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata-kata sambutan kepada calon guru penggerak kita yang akan melaksanakan diseminasi di sini. Baiklah para hadirin yang terhormat, selanjutnya kita persilahkan kepada narasumber kita, Ibu Historina Sarina sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Solo. Kepada Ibu Dina kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Sebelum saya memulai diseminasi modul 1.4 budaya positif, pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat beliau kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan saya sampaikan nanti. Selanjutnya salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia dari zaman
jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Pertama sekali, saya ucapkan dengan hormat kepada Ibu Kepala Sekolah, seterusnya kepada ibu-ibu, rekan-rekan guru semuanya yang telah sempat untuk menghadiri kegiatan saya pada hari ini, yaitu tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Baiklah, sekarang saya mulai saja kegiatan kita pada pagi ini, pada siang ini ya, tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas saya sebagai CGP Angkatan 10, di mana diseminasi budaya positif ini pertama yang akan kita bahas nanti di sini. Next slide. Sebelum kita membahas tentang budaya positif, pertama sekali kita akan lihat pertanyaan tematik yang akan muncul nanti, yang akan kita bahas tentang setuju atau tidak setujunya kita terhadap pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaan pertama yang akan muncul pada pertanyaan tematik ini adalah yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak dan Ibu setuju kalau hukuman yang kita berikan kepada anak akan dapat meningkatkan kedisiplinan anak? Setuju atau tidak setuju? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Bu Nun, bagaimana? Tidak setuju. Kalau menurut Bu Nun tidak setuju, apa alasan Bu Nun mengatakan bahwa hukuman itu tidak dapat meningkatkan disiplin anak? Menurut saya, hukuman itu tidak selalu positif hasilnya. Kadang-kadang hukuman itu membuat anak itu takut. Oh, jadi kalau menurut Bu Nun, dia tidak setuju mengatakan hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak, yaitu karena hukuman itu bisa membuat anak merasa takut dan dia juga akan berakibat negatif, ya Bu Nun. Ya. Kalau Buci, bagaimana Buci? Karena tidak selamanya hukuman itu dapat menyelesaikan masalah, sementara hukuman itu dapat menimbulkan masalah baru. Oh, jadi hukuman itu tidak selalu akan menyelesaikan masalah, malah akan mendapatkan masalah baru. Jadi itu pendapat ibu-ibu tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak, jadi tidak setuju. Ya, jadi pertanyaan tematik yang kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak setuju, Bu Reza? Oh, tidak setuju. Apa alasan Bu Reza mengatakan soal nomor 2 tidak setuju? Kalau kita menyelesaikan kesalahan seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setidaknya rasanya hal-hal lain yang bisa kita berikan kepada anak untuk mendisiplinkan anak. Karena membersihkan halaman sekolah bukanlah kewajiban anak. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Kalau Bu Yeni bagaimana? Apakah setuju atau tidak setuju tentang pertanyaan nomor 2? Tidak setuju. Tidak setuju juga. Apa Karena alasannya? yang pertama itu kan menyita waktu anak, sehingga anak itu bisa meninggalkan waktu belajarnya. Seperti membersihkan halaman itu kan lama, sehingga anak itu seharusnya dia belajar di dalam kelas, tetapi dia harus membersihkan halaman, jadi tinggal pelajarannya. Oh,
Jadi tidak setuju ya. Jadi kalau kita memberikan hukuman membaca atau membersihkan, jadi pelajaran anak itu akan tinggal. Jadi tidak setuju ya Bu. Jadi memberikan hukuman dengan membaca tidak akan dapat meningkatkan disiplin anak. Terus pertanyaan tematik yang ketiga itu memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Bagaimana Bu Pala? Setuju. Bu Pala setuju. Apa alasan Bu Pala mengatakan setuju? Dengan memberi penghargaan, anak ini merasa tersanjung dan terhormat. Dia akan menimbulkan motivasi belajar bagi anak. Jadi dapat meningkatkan, Bu Kepala mengatakan setuju karena dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau Bu Meci Tidak setuju. tidak setuju. Apa alasan Bu Meci? Karena tidak selalu penghargaan itu memberikan motivasi. Mungkin penghargaan kalau memberikan motivasi pada satu orang anak, tapi penghargaan itu bisa mematikan kreativitas pada anak yang lain. Karena penghargaan itu hanya bisa kadang-kala untuk satu bidang pendidikan, penghargaan itu hanyalah akan didapatkan oleh anak itu diri saja. Sedangkan akan melemahkan pada anak yang tidak mampu untuk mendapatkan penghargaan. Jadi menurut Bu Meci tidak setuju dengan memberikan penghargaan karena penghargaan itu terfokus pada satu anak saja. Jadi bisa juga bagi anak yang lain itu akan menjadi anak itu akan rendah diri ya, rendah diri. Ya, dari pertanyaan tematik ini nanti kita akan melihat dari pertanyaan ini nanti kita akan melihat bagaimana yang budaya positif itu sesuai dengan ada tentang kontrol tentang hukuman, penghargaan dan segitiga restitusi. Next. Dalam diseminasi ini, topik dalam diseminasi hari ini yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tiga, keyakinan kelas. Empat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lima, posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk budaya positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal, kita lihat pada perubahan paradigma dulu. Di mana di sini kita bisa mengatakan paradigma perubahan itu bisa kita lihat bagaimana kita anggaplah kita mempunyai suatu kertas yang akan kita tulis apa yang akan kita inginkan. Jadi kita nanti akan menulis di sini dan nanti kita robek, terus kita pegang erat-erat. Dan teman kita akan membuka tangan kita tersebut. Apa yang akan terjadi? Sekarang kita buktikan. Coba Ibu Meci ke depan. Sekarang di tangan saya ini ada kertas yang sedang saya pegang. Ya. Sekarang Ibu Meci akan berusaha membuka tangan saya ini, kumparan tangan saya ini. Apa yang akan saya lakukan? Dengan segala upaya saya. Ya, dengan segala upaya mungkin Bu Meci akan membujuk saya atau akan memberikan saya suatu hadiah atau apapun, atau mengancam saya. Nah, dari
drama sebentar ini, saya memegang suatu kertas yang saya pegang. Terus Ibu Meki mau membuka apa yang ada di tangan saya ini. Dengan membujuk saya akan memberikan saya hadiah, tapi saya tetap tidak mau. Mungkin karena ada pikiran yang lain, akhirnya saya membukanya. Dari sini perubahan ini, jadi secara otomatis dari itu sebenarnya yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Saya mau membuka atau tidak tergantung pada diri saya sendiri, bukan karena bujukan dari Ibu Meki. Ibu Meki membujuk saya tadi supaya saya mau membukanya, terus mengkritiki saya, akhirnya mengancam juga. Terus saya membukanya tanpa ada ancaman tadi. Saya dengan refleks membukanya, memberikan kepada Bu Meki apa yang saya tulis. Jadi di sini perubahan paradigma itu tergantung pada diri kita sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Ya Bu, jadi sesuai dengan sama seperti anak kita. Jadi anak kita itu tergantung pada dirinya. Kita tidak bisa mengontrol anak kita, tapi kita cuma bisa menuntun. Jadi yang mengontrol dirinya itu adalah dirinya sendiri. Next. Di sini perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi cuma sebagai ilusi kita bisa mengontrol murid itu. Yang mengontrol murid itu adalah diri murid itu sendiri. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu juga suatu ilusi, sama seperti angan-angan kita saja. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa itu tidak mempunyai hak untuk memaksa. Jadi yang memaksa itu cuma dirinya sendiri saja. Next. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Kita stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori pilihannya, nanti kita lihat ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya bagaimana? Kita yang mengontrol kita ya. Itu sesuai dengan teori kontrol atau pilihan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Stimulus respon lagi, modal berpikir menang atau kalah. Itu menurut stimulus respon. Sekarang kita lihat bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini dapat kita lihat apa perbedaan dari stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Di mana yang pertama tadi kita melihat, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami orang. Kalau menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Kita berbuat ini pasti ada tujuannya. Itu sesuai dengan teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Mau jadi apa, kita yang bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda
tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita suruh dia mau ngapain, tidak bisa. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus berkolaborasi atau bekerja sama di sini. Modal berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori pilihan, modal berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah di sini. Jadi menurut teori kontrol tidak ada yang kalah, kita menang. Next. Disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku memiliki tujuan, sesuai yang di depan tadi, teori kontrol tadi, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita. Jadi potensi yang ada pada diri kita itu bisa kita gali agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita yang menggali potensi yang ada pada diri kita sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan. Itu berdasarkan motivasi ekstrinsik. Terus ada motivasi intrinsik yang dari dalam. Itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas itu bisa untuk memudahkan motivasi intrinsik. Terus teori kontrol menurut Dr. William lagi, modal berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu melalui 5 posisi kontrol, di mana guru itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, guru itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman, guru sebagai penantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nanti akan lebih dalam kita kupas setelah ini ya. Terus ada segitiga restitusi dalam modal berpikir menang-menang tadi. Di mana pada segitiga restitusi ini, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas di sini contohnya anak kita melakukan suatu kasus. Jadi kita menstabilkan sebelum kita memberikan validasi pertanyaan, kita stabilkan identitasnya dulu. Dengan cara mungkin anak kita bertengkar, mungkin bisa kita perbuatannya itu kita benarkan dulu. Karena mungkin emosi kita benarkan. Terus nanti baru pada validasi kebutuhan, baru nanti disitulah kita mulai memberikan suatu arahan pertanyaan-pertanyaan. Baru nanti kita menanyakan keyakinan. Terus realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Itu bisa kita lihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mempunyai 5 dasar. Setiap kita mempunyai kebutuhan. 5 kebutuhan dasar kita. Semua manusia mempunyai yang ini. Yang pertama untuk bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, kesenangan dan kebebasan. Jadi itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Next. Lanjut. Apakah makna disiplin
disiplin. Kita lihat apa itu makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan ada tujuannya. Menurut Dr. William Brenner. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini adalah menurut Diane Gosen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang universal yang sesuai itu kalau di anak-anak kita adalah merupakan profil pelajar Pancasila. Yang mana elemen-elemen profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ya, 6. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong dan kreatif. Lanjut. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Di sini kita nanti akan melihat yang tadi, apakah hukuman sesuai dengan pertanyaan tematik tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternalnya untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah termasuk kepada motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Dihukum oleh penghargaan. Ini penghargaan tadi. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Jadi memberikan penghargaan dengan hukuman itu sama. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan. Di sini penghargaan menurunkan
kualitas. Jadi penghargaan itu dapat menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi kalau kita memberikan penghargaan kepada anak itu dapat mematikan kreativitasnya. Karena dia di dalam dirinya, kalau kita mengajarkan ini baru kita nanti dapat penghargaan. Jadi dapat mematikan kreativitas anak. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Kita harus mengingat sebelum kita memberikan apresiasi kepada anak kita. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kita memberikan pengakuan itu secara khusus. Apresiasinya adalah secara khusus. Terus beri pengakuan secara pribadi. Jadi tidak secara global kita memberikannya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian, secara bergantian. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Ini adalah contoh pengakuan apresiasi atau apresiasi kebajikan. Dalam pembukanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembuka, terima kasih untuk nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu. Situasi pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini tindakan guru antara hukuman atau konsekuensi. Di sini sudah ada, ini termasuk kepada hukuman atau konsekuensi. Mencatat tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini adalah termasuk kepada hukuman. Karena tidak ada hubungan antara mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan terlambat datang ke sekolah. Tidak ada hubungannya. Jadi itu adalah, kalau tidak ada hubungannya, itu adalah termasuk kepada hukuman. Dia terlambat datang sekolah disuruh mencatat, kan tidak ada hubungannya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman karena tidak ada hubungannya antara terlambat dengan lari mengelilingi lapangan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini juga termasuk kepada hukuman. Menggantikan kertas tugas tema yang telah dicoret-coret. Ini ada konsekuensi karena dia mencoret buku temannya, makanya dia harus mengganti buku temannya. Karena buku yang dicoretkan, makanya itu termasuk konsekuensi. Jadi konsekuensi itu harus selaras apa yang dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran pejok. Ini adalah konsekuensi karena ada hubungan pejok dengan lari. Ini juga bisa melatih anak itu tentang pembelajaran pejok, tentang pemanasan. Ini termasuk kepada konsekuensi. Ini adalah beda antara hukuman dengan konsekuensi. Di mana hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama.
selalu diingat. Sama seperti kita mungkin waktu SD kita pernah dihukum oleh guru, pasti sampai sekarang masih ingat. Nah, jadi itu hukuman jangkanya panjang. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi cuma sebentar saja. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman, paksaan. Jadi hukuman itu adalah berupa paksaan. Sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next. Sekarang kita masuk kepada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Golsen. Identitas gagal, hukuman. Identitas sukses, disiplin. Kalau identitas gagal itu adalah kepada hukuman, sedangkan identitas sukses itu disiplin baik konsekuensi dan restitusi. Kalau identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan restitusi, murid mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah terpecahkan. Jadi dengan restitusi, masalah anak itu akan terpecahkan. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Next. Ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Di mana yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita bukan untuk menebus kesalahan, tapi kita belajar dari kesalahan yang kita buat. Kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi ini kita dapat memperbaiki hubungan kita. 3, tawaran bukan paksaan.
4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pembahasan yang ketiga itu adalah tentang keyakinan kelas. Di sini, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja yang kita buat? Mengapa harus keyakinan kelas? Di mana? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi untuk menggerakkan seseorang itu kita perlukan keyakinan bukan peraturan-peraturan. Ini adalah tentang budaya positif, di mana budaya positif itu adalah lingkaran paling besarnya. Di dalam lingkaran besar itu, budaya positif itu adalah lingkungan positif. Ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Next slide. Next. Ini tentang peraturan dengan keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas ini pasti kosong. Kita nanti akan apa isinya. Nah, peraturan dibuat selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa termasuk kepada keyakinan kelas apa ini? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini termasuk ke mana keyakinan kelas apa ini? Buci? Ini ada peraturan-peraturan, kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Yaitu pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya, termasuk kepada keyakinan kelas apa? Mengembalikan buku kepada tempatnya. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab atau disiplin. Nanti kita lihat kemana maksudnya ya Bu. Dilarang mengganggu orang lain. Kemana itu keyakinan kelasnya? Dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya? Menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Jaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, bisa disiplin juga. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Next, kita lihat. Nih, peraturan tadi dan dengan keyakinan kelas, di mana selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah keyakinan kelas, adalah tanggung jawab kita, merupakan tanggung jawab kita. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain, berkomitmen, bisa juga disiplin di sini ya. Dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker, itu adalah untuk keselamatan dan kesehatan.
Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Itu keamanan. Poin keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu yang tadi ada rasa kasih sayang, rasa terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan serta untuk bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di mana kita di sini pada 5 posisi kontrol ini ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Yang merupakan identitas gagal ini adalah kita adalah sebagai penghukum yang berbuat rasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses itu adalah kita adalah sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang sebagai manajer ini adalah tingkat yang paling tinggi. Yang tertinggi kita sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru adalah yang paling tingginya atau yang paling yang paling baiknya, yang paling di atasnya, yang seharusnya kita lakukan adalah kita adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu kasus-kasus yang terjadi pada anak kita. Di sini bisa kita lihat motivasinya guru berbuat. Kalau guru sebagai penghukum, menghadik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu yang kita lakukan kalau kita sebagai penghukum. Sedangkan berbuat merasa bersalah, kita berceramah, bercerita. Kita ceritakan masa lalu kita kepada anak, sedangkan dia tidak pernah merasakannya. Berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Kata-kata ibu kecewa itu adalah merupakan membuat rasa bersalah. Sedangkan sebagai teman itu adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Sedangkan sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita cuma mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Jadi anak itu yang akan menggali sendiri apa yang harus dilakukan. Motivasi guru berkata, guru sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Seperti ancaman. Kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Sedangkan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Sebagai pemantau, apa peraturannya? Ditanya peraturan. Kalau sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dia yang berbuat salah, dia juga yang memikirkan apa yang harus dia lakukan. Itu adalah sebagai seorang manajer. Dan hasil, kalau penghukum memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Jadi supaya dia jangan takut kena hukum, anak itu berbohong dia lagi. Terus membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau sebagai teman, ketergantungan, anak itu akan ketergantungan dengan kita. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau tidak diawasi, anak itu akan berbuat seperti apa yang dia inginkan. Jadi dia berbuatnya sesuai kalau kita melihat. Sedangkan sebagai manajer, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau hukuman, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kalau kita selalu sebagai penghukum, kita tidak termasuk kepada dunia berkualitas bagi anak. Kalau sebagai orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Masih
masuk ke dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Tak penting kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kita sebagai hukum. Sedangkan sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia meletakkan dirinya adalah orang yang berkualitas. Kalau kita sebagai seorang manajer, murid berkata, sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kita dianggap pemarah. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi kita dianggap teman. Sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan sebagai manajer, guru sebagai manajer itu bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid. Kalau penghukum mengulangi kesalahan, dia dapat mengulangi kesalahan itu. Kalau kita sebagai penghukum diulangi. Kalau pembuat rasa bersalah, merasa rendah diri, anak itu akan merasa rendah diri. Sebagai teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Kalau sebagai pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Lanjut, Pak. Segitiga restitusi. Ini adalah segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ada 3 yang harus kita lakukan. Itu pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, yang harus guru berkata, yang harus dilakukan guru adalah berbuat salah itu hanya hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Next. Yang kedua adalah dari segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Apa yang dikatakan dulu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Jadi apa yang sudah kita percaya, yang sudah kita buat dalam keyakinan kelas yang kita buat. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Next. Terima kasih.
Jadi di sini itulah paparan saya. Saya tentang modul 1.4 budaya positif. Mungkin kalau ada tanggapan atau saran dari Bapak atau Ibu-ibu semuanya, persilakan. Ibu Pala, ada tanggapan atau saran atau kritikan atau pertanyaan, dipersilakan. Kalau ada? Setelah mendengarkan paparan apa itu budaya positif, baru rasanya tersentak. Jadi kalau kita bandingkan jauh berbeda cara kita mendidik saat sekarang dari yang dulu, jauh berbeda. Jadi alangkah beruntungnya kalau ibu-ibu sebagai guru pembela, sangat beruntung sekali, terutama perkembangan zaman di daerah ini. Terima kasih atas tanggapan Ibu Kepala. Jadi mudah-mudahan ya besok ada lagi teman-teman yang lain yang bisa mengikuti kegiatan CGP ini. Karena kegiatan CGP ini adalah kegiatan yang sangat bagus yang bisa dapat meningkatkan mengubah paradigma kita selama ini. Mungkin ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari atau kritikan atau saran dari ibu-ibu. Silakan Bu Nun. Saya akan bertanya, apa gunanya dan kapan segitiga restitusi digunakan dulu? Jadi pertanyaan Bu Nun di sini, kapan kita akan menggunakan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah suatu kita bagaimana kita menyelesaikan masalah atau kasus yang terjadi di sekolah kita. Di mana pada segitiga restitusi itu kan ada 3 tahapannya. Pertama, kita harus menstabilkan identitas anak dulu. Kita stabilkan kalau ada anak kita yang misalkan anak kita melakukan suatu kasus. Contohnya dia terlambat datang ke sekolah, itu adalah salah satu kasus yang terjadi. Jadi caranya kita memanggil anak itu. Di sini kita memanggil anak itu, kita tidak langsung marah tapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Kita tanyakan mengapa dia terlambat datang ke sekolah. Jadi kita tidak langsung marah. Kadang-kadang kalau dulu kita kan sebagai penghukum yang rasa bersalah, kita langsung tanpa tahu apa penyebab dia itu terlambat datang ke sekolah. Jadi pertama sekali kita lakukan menstabilkan identitasnya dulu. Setelah itu baru kita lakukan validasi tindakan. Apa yang harus kita lakukan? Jadi tindakan ini kita cuma melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Jadi anak itu yang mengeluarkan apa yang harus dia lakukan nanti supaya dia tidak terlambat. Jadi kan kita di dalam kelas juga membuat satu keyakinan kelas. Jadi di situ kita bisa tanyakan kepada anak itu apa keyakinan kelas apa yang telah dia langgar. Jadi dia sendiri yang mencari jawaban, dia yang mengali dirinya sendiri apa yang dia lakukan. Nanti baru kita lakukan yang ketiganya. Ya, itu Bu. Terima kasih Bu. Mungkin masih ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari ibu-ibu yang lain. Mungkin itu saja. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan applause untuk terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dina yang telah memaparkan budaya positif yang sudah dipelajarinya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dari penjelasan Ibu Dina tadi dapat kita ambil pelajaran bahwa selama ini proses pembelajaran yang kita lakukan kepada siswa kita ada kekeliruan. Dan setelah penyampaian yang diberikan oleh Ibu Dina tadi sudah membuka cakrawala kita bahwa kita sebagai guru harus menjadi seorang penuntun yang baik bagi murid kita dengan prinsip menghamba
kepada murid sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara untuk menjadikan murid kita memiliki profil pelajar Pancasila. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai protokol, jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.